Hai, my name is Dean and welcome back. Di video kali ini aku mau review Siege and Storm karya Lee Bardugo. Bakal ada spoiler, jadi kalau kamu belum baca, baca dulu, terus nanti balik lagi. Siege and Storm ini adalah buku kedua dari trilogi Shadow and Bone yang masuk dalam seri Grisha Verse. Ditulis oleh Lee Bardugo, tebalnya 468 halaman. Untuk edisi Indonesia diterjemahkan dan diterbitkan oleh Pop Januari 2020. Menceritakan Alina dan Mal yang sedang dalam pelarian dari Sang Kelam. Sang Kelam ternyata bisa keluar dari selubung bayangan, bahkan punya kekuatan baru. Dia bisa membuat pasukan bayangan. Dan dia juga punya rencana baru yang lebih besar, di mana dia bakal nyari penguat gelombang kedua, untuk ditambahkan ke penguat gelombang pertama yang sudah terpasang di kerahnya Alina. Pelarian dan pencarian itu mempertemukan mereka dengan seorang perompak misterius dan krunya, dan untuk menemukan penguat itu dan juga mengalahkan Sang Kelam, Alina ternyata harus kembali ke Ravka. Siege and Storm ini nyebelin, ngebosenin, terutama bagian tengahnya. Dan gak kerasa kayak buku sequel dari cerita sebelumnya, Shadow and Bone. Karena dari gaya tulisan dan karakter, terutama Alina, kerasa beda banget, berubah banget. Tapi mungkin karena ini cerita perjalanan tentang mengendalikan kekuatan dan kekuasaan, jadi ada pendewasaan, ada proses pendewasaan yang seringkali menyakitkan. Bagian awalnya padahal bagus, udah heboh gitu. Tiba-tiba Sang Kelam nemuin Alina dan Mal, dan terjadi pertarungan di situ. Terus terungkaplah rencana baru Sang Kelam yang bikin aku ngerti kenapa covernya gambarnya seperti ini. Ternyata sama seperti buku pertamanya, yang adalah binatang yang bisa dijadiin penguat gelombang. Ini tuh pecut laut, bukan ular ataupun belut. Pelarian Alina dan Mal ini sendiri walaupun singkat sebenarnya menarik karena mereka keluar dari Ravka. Peta yang ada juga lebih luas dan memperlihatkan negara atau pulau di seberang Ravka, dan tentunya ada wilayah laut di sini dan kayak ada kepulauan seribu gitu seperti kepulauan seribu di atas, di bagian atas. Tapi ya setelah mereka muter-muter dari sini ke utara, balik lagi ke Ravka. Aku kira karena di sini muncul nama-nama baru, terus ya ada pulau di sini, mungkin mereka bakal mengeksplor gitu, atau enggak ya mampir atau melewati gitu. Ternyata enggak, cuma disebut doang gitu. Jadi nama-nama ini muncul, nama-nama baru, cuma ngasih pembaca keterangan gitu, penjelasan di mana sih wilayah yang mereka omongin itu. Terus cerita penguat gelombang kedua dan ketiga itu kerasanya kayak dipaksain. Apalagi di buku pertama itu nggak ada. Ada sih sebenarnya, mereka kayak ngebahas buku dongeng atau buku klasik yang jadi sumber petunjuk mereka untuk nemuin penguat gelombang itu. Tapi itu samar banget dan terlewatkan. Buku ini lalu ngejelasin sejelas-jelasnya, disambung-sambungin lah, jadi kesannya memang udah ada gitu ceritanya dari dulu. Cuma baru kebuka aja di sini. Oke sih sebenarnya bisa munculin sesuatu gitu dari hal yang kecil di buku pertamanya. Cuma ya kerasa mendadak. Ternyata perjalanan mencari penguat gelombang kedua ini cukup singkat. Nggak berliku-liku seperti yang pertama. Rasanya gampang banget gitu. Tapi penguat gelombang ketiganya nih yang masih nggak tahu ada di mana. Lalu bagian tengah adalah bagian yang ngebosenin, datar dan bertele-tele. Isinya tuh tentang perjalanan mereka ke Ravka yang sangat lambat karena mereka naik kuda dan sering berhenti. Terus persiapan mereka untuk menghadapi Sang Kelam, latihan, survei, ya nyusun strategi perang, tapi nggak ada kesan bakal perang gitu, nggak mendesak, nggak genting, jadi kerasanya santai-santai aja. Pokoknya bagian itu kebanyakan politik dan administrasi. Nah di sini aku akhirnya ngerti kenapa Sang Kelam nggak ngajarin langsung Alina waktu di buku pertama,
Karena menjadi sang kelam atau menjadi pemimpin Grisha itu ternyata sangat sibuk. Harus meriksa dokumen, harus tanda tangan berkas-berkas. Itu bagian yang menurut aku lucu. Walaupun nggak banyak yang terjadi gitu di bagian tengah cerita itu, sebenarnya ceritanya enak dibaca. Dan di sini Alina sepertinya melalui apa yang sang kelam lalui bertahun-tahun, beratus-ratus tahun yang lalu. Dia punya kekuatan yang begitu besar, bikin dia ambisius, punya pasukan atau orang-orang yang mau ngebantu dia. Sekaligus dia kayak terasingkan gitu dari orang-orang terdekatnya. Jadi dia seperti dikuasai gitu sama kekuatan dia sendiri. Dia hampir, atau aku pengennya dia jadi antagonis sih, atau nggak jadi anti-hero gitu. Cuma nggak kesana. Hal lain yang nyebelin di bagian ini adalah penjelasan yang diulang-ulang. Jadi Alina nih ngejelasin, oh sang kelam, dia punya kekuatan baru, ada pasukan bayangan. Tapi kayaknya cuma bisa dilakuin gitu kalau sang kelamnya berada di dekat pasukan bayangan itu. Dia ngejelasin ke Pangeran Rafka dan menteri-menteri jenderal. Terus dia ketemu Grisha tuh. Dia ngejelasin lagi hal itu. Kesimpulannya pun sama. Sang kelam harus berada di situ saat dia ngelancarin atau ngutus si pasukan bayangan. Terus Alina juga banyak ngungkit atau nginget ulang kejadian di buku pertama. Semacam ngasih penjelasan awal gitu tentang siapa tokoh itu dan apa yang pernah mereka lakuin, lalui bersama. Apalagi pas dia ke istana kecil dan ketemu si tokoh-tokoh itu. Mungkin buku ini tebel gara-gara yaitu banyak recap cerita sebelumnya. Bagian akhir, ending, wah lagi nih. Sang kelam yang semula cuma disebut-sebut akhirnya muncul dan ngelancarin serangannya. Dan dengan mudah rencana dan persiapan Alina dan Grisha lainnya hancur. Hancur. Terus ngapain dong kemarin-kemarin di halaman bab-bab sebelumnya kayak detail banget ngerencanainnya. Kayak sia-sia gitu semuanya. Tapi bagian itu bagus sih untuk perkenalan tokoh baru dan perkembangan tokoh lama. Terus seperti ending di buku pertamanya, di sini juga Alina menemukan bahwa dia punya kekuatan yang sangat besar dan bisa ngelakuin satu hal yang ngelepasin dia gitu dari sang kelam. Di sini dia bisa menyerap kekuatannya sang kelam, bahkan munculin, ngebuat sendiri pasukan bayangan dia. Kekuatan dadakan Alina ini entah datang dari mana. Didukung dua penguat gelombang yang dia punya kan, tapi sebenarnya nggak ada tanda dia bisa atau nguasain gitu hal ini. Beda sama yang terjadi di Shadow and Bone, di mana kekuatan Alina jadi lebih besar itu karena ngelihat Mal terancam kan, mau dimakan sama monster itu. Jadi dia mengerahkan semua tenaganya. Apa itu? Sedangkan di sini nggak ada yang nge-trigger dia untuk ngerahin semua kekuatannya. Selain itu, point of view masih orang pertama, bikin ceritanya monoton, bosen. Karena Alina cuma ketemu tokoh itu-itu lagi, dan kegiatannya cuma itu-itu aja. Latihan, ketemu Mal, rapat, politik. Terus di bagian akhir ini ada bagian wawancara dengan penulisnya tentang buku ini. Dan dia di sini bagian mana ya? Pokoknya dia menjawab pertanyaan bahwa sebenarnya dia nggak ngerencanain cerita ini untuk jadi trilogi. Bukunya sukses gitu, terus dia ditodong buat bikin sequel. Dan memang masih banyak yang bisa dieksplor gitu dari dunia ini. Makanya buku ini kerasanya bukan kayak sequel, tapi kayak cerita baru dari dunia yang sama. Dan kayak prolog atau permulaan gitu, sesuatu yang hebat, yang kayaknya bakal terjadi di buku ketiganya. Sekarang kita bahas karakter, mulai dari Alina, yang berubah banget, lebih ambisius, apalagi dengan kekuatan dan kekuasaan dia sebagai pemimpin Grisha yang baru. Motivasi atau alasan dia ngelakuin sesuatu juga agak bergeser. Sebelumnya dia digerakkan oleh kasih sayang, oleh kebaikan dia, dan juga cara bertahan. Tapi di sini lebih ke ambisi dan puncak yang selalu pengen dia raih gitu. Puncaknya itu adalah
si penguat gelombang ketiga yang masih misterius. Satu hal yang nggak berubah dari dia adalah dia masih cinta mati sama Mal. Mal sendiri nyebelin, makin nyebelin, nggak ada yang menarik atau cerita baru gitu tentang dia. Selain ya dia pelacak yang lihai, gampang bersosialisasi, bisa berbaur gitu dengan mudah, dan tampan. Dia agak uring-uringan gitu karena pas datang ke istana kecil dia sebenarnya nggak tahu mau jadi apa. Jadi pengawalnya Alina, terus ngapain lagi? Karena kebingungan itu juga hubungan romantis mereka jadi terganggu. Walaupun aku nggak suka ya sama si Mal, tapi pas baca bagian dia nyium Zoya, itu bikin sakit hati. Apalagi sebelum-sebelumnya udah sering banget lihat baca Alina yang sangat cemas sama dia. Taunya dia sama Zoya. Bener deh, Mal yang bikin cerita ini makin nyebelin buat aku. Dan setelah selesai ini, aku langsung ke Goodreads kan, nyari review negatif. Review yang bintangnya cuma 1 atau 2 gitu, dan mereka rata-rata juga nggak suka sama si Mal. Tapi ada satu review positif yang aku baca dan bisa ngejelasin gitu. 2 orang yang asalnya bareng gitu, bisa merenggang, dan udah nggak saling cocok, nggak bisa saling ngimbangin. Itu salah satu bentuk kedewasaan. Wajar terjadi. Mungkin memang jodohnya berhenti sampai situ. Kesananya mungkin ya kembali lagi jadi teman gitu. Untuk tokoh baru ada Nikolai. Nikolaj. Dia adalah anak kedua raja, seorang pangeran, charming, pangeran yang beneran bisa jadi pemimpin. Dia tuh punya tujuan atau ketertarikan dengan inovasi. Jadi ngelihatnya tuh masa depan gitu. Dan semoga aja jadi love interest Alina di buku selanjutnya. Terus untuk Sang Kelam alias The Darkling, dikit banget, jarang banget munculnya. Gak jauh beda lah sama Edward Cullen di New Moon, tapi tetap banyak gitu cerita tentang dia, terutama sisi manusiawinya. Sang Kelam ternyata punya kamar dan dia tidur seperti orang pada umumnya. Alina tidur di sana saat dia naik jadi pemimpin Grisha. Terus aku ngerasa aneh gitu. Kenapa dia harus tidur di situ? Kenapa nggak milih kamar lain? Ada kamar lain nggak sih? Apalagi dia nggak ngedekor ulang gitu ruangannya. Jadi kesannya kayak tidur di kamar orang. Dan ini kamarnya Sang Kelam. Karakter lain, karakter pendukung yang menarik, tapi sayangnya nggak diceritain, adalah Zoya dan Genya. Zoe itu ditampilin seperti saingannya Alina gitu. Apalagi kalau menyangkut Mal. Tapi Zoe ini jarang muncul dan nggak banyak hal gitu yang bisa aku dapetin dari karakter ini. G-nya juga kan, dia muncul di awal, di akhir. Aku penasaran tuh kenapa dia diselamatin sama Sang Kelam. Apa gitu peran yang dia lakuin. Tapi untungnya di akhir buku ini ada chapter tambahan yang judulnya adalah Sang Perombak. Waktu itu aku salah baca dan jadinya Sang Perompak. Ini adalah chapter dari point of view G-nya saat dia jadi temennya Alina pas awal-awal Alina pindah ke istana kecil. Jadi ini kejadiannya ada di Shadow and Bone, tapi dari point of view G-nya. Kita jadi tahu gitu apa yang dilakuin G-nya di luar ngurus Alina dan hubungan dia sama Sang Kelam. Di sini Sang Kelam kelihatan banget manipulatif dan kayaknya terjadi juga sama Grisha yang lain. Sang Kelamnya begitu karismatik, terus ngeliatin empati gitu, tapi ujungnya manfaatin mereka untuk tujuan yang nggak baik. Chapter tambahannya juga ngeliatin betapa ceritanya bakal lebih seru gitu, bikin lebih gregetan kalau point of view-nya diganti. Atau misalnya dilihat gitu dari point of view orang ketiga. Jadi kelihatan gitu apa yang terjadi, apa yang dialami tokoh-tokoh lain. Lalu kita bahas Netflix adaptasinya yang sebentar lagi tayang. Pas baca buku ini, aku iseng buka Wikipedia Shadow and Bone yang Netflix adaptasinya untuk ngecek ada berapa sih episodenya. Ternyata cuma 8. Dan episode ke-8 itu punya judul yang ngingetin aku sama Six of Crows. Pokoknya itu kalimat atau frasa yang identik banget lah sama buku itu.
aku sering lihat itu tertulis gitu. Dan muncullah berita ini. Ternyata di adaptasi Shadow and Bone bakal ada karakter dari buku Six of Crows. Jadi aku harus baca itu juga. Lalu kenapa sih adaptasinya judulnya Shadow and Bone? Kenapa nggak Grisha First gitu? Sekarang sih beresin trilogi Shadow and Bone aja dulu ya. Ini buku ketiganya, Wind and Rising. Baru nanti aku pikirin apakah aku mau baca itu. Yang aku pengennya sebenarnya adalah nonton trailernya. Udah ada teaser, udah ada official sekarang. Karena semakin deket gitu, semakin banyak spoiler, semakin susah untuk ngehindarin semua itu. Aku bahkan nge-mute banyak kata di Twitter, tapi tetap aja gitu muncul terus spoilernya. Jadi mari kita selesaikan yang ini. Aku paling penasaran sama petanya sih. Apakah bakal lebih gede gitu, lebih luas, mencakup negara atau pulau di luar Ravka, atau sama seperti buku keduanya? Karena mereka cuma diem di situ-situ aja. Mungkin ada chapter tambahan di sini gitu, seperti buku yang sebelumnya. Merah, orange gitu. Coba aku cek jumlah halamannya. 468. Sama seperti yang tadi. Dan kita lihat petanya. Wow. Sama seperti buku kedua. Sama banget. Coba aku bandingin. Iya, sama. Ini, aduh susah nggak diliatin ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Sama aja kan? Mengecewakan. Tapi semoga ceritanya enggak. Nah, itu dia review aku untuk Siege and Storm, sequel yang nyebelin dari segi plot dan karakter. Apalagi sang kelamnya dikit banget. Ini sebenarnya bikin aku males buat melanjutin ceritanya, tapi tinggal satu lagi dan aku mau nonton Netflix adaptasinya, jadi ya aku bakal beresin. Kayaknya ini deh untungnya aku baca bukunya dulu. Karena kalau misalnya aku nonton Netflix adaptasinya dulu, terus aku suka, terus aku sampai ke buku nyebelin ini, aku bakal lebih kecewa gitu, lebih kesel kayaknya. Kasih tahu aku kalau kamu udah baca buku ini juga, apakah kamu nggak suka juga sama Mal, atau bahkan suka. Tulis alasannya di kolom komentar di bawah. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Udah kesemutan aku, udah 42 menit.